menutupi angle view dari beberapa musuhnya juga tentunya. Dan dari Victim kali ini, Victim harus sudah mulai mikirin juga sih bakal ngamanin area mana. NFT juga udah mulai ngamanin area cekungan ya. Ya ini udah mengambil bagian mangkoknya, tapi bukan bagian mangkok yang ada di ujung gorong-gorong. Ini mangkok di sisi lain yang cukup dekat dengan compound. Mobil mereka sembunyikan di dalam mangkoknya atau di dalam lempengannya. Sementara Mas Gaga bakal ngebuka view-nya lebih jauh lagi. Nah ini, dia bakal ambil mangkok yang ada di ujung. Oh bukan yang ini ya, satu lagi. Karena ada dua gorong-gorong. Oke, tapi bisa lo lihat di situ di arah minimap ada 3 tim yang benar-benar berdekatan banget sama area godnya kali ini. Dan ini bakal jadi bahaya banget sih kalau Wah, misalnya ada BTR yang ngambil. 4 tim. Nah ini Bigetron sering banget tinggal ngambil area ini. Tapi dari sisi lain udah mulai terjadi banyak banget baku hantam yang sudah mulai ramai kali ini. Dari Victim sendiri udah kehilangan 1 player jaket di sana, tapi kayaknya masih cukup aman juga dan nyaris saja harusnya udah mulai mundur sedikit. Ya dia bakal mundur karena pemain mereka ada yang kenok 1. Jaket harus diselamatkan, smoke setup dari Chisun di sisi lain. Bonafide yang sedang melakukan pertarungan dengan tim Idlewolf. 1 pick berhasil diamankan, Potato pulang ke arah lobby. Sementara Spalv masih bermain di lempengannya di area yang agak landai. Ini membuka view yang jelas untuk melihat ke arah high ground-nya. Oke, apalagi dia cuma sendirian tadi dan Chisun bisa mengembalikan The Pillars di sana tadi terkena explosion. Cukup baik, 3 kill point sudah diamankan oleh Victim. Ya lumayan, 3 poin dengan kondisi 14 tim yang masih ada dan ini masuk di menit ke-17 untuk circle yang keempat. Bluezone juga sudah mulai bergerak dan tiba-tiba Gedi juga sudah mulai menyusul ke arah lobby, tinggal 13 tim yang tersisa. NFT bertahan di arah cekungannya dan kali ini lemparan granat berikutnya dari Luxi memulangkan Whiskey ke arah lobby. 3 orang tersisa dari NFT. Oh, 2. Whiskey sekarang main ternyata ya. Gue pikir dia bakalan nggak dimainkan kali ini, tapi ya dari Aero sendiri bakal coba untuk langsung aja pindah ke arah posisi nggak terlalu aman berada di luar zona. Sisa sendirian pula ini bakal susah banget, dimana di depannya juga udah ada tim-tim lain. Itu tim Boom bukan ya tadi? Ya, Aura dan juga Boom yang bakal melakukan fight jarak dekat kah? Ya, jarak dekat ini hanya permasalahan perbedaan bukit doang. Yang satu di pinggiran bukitnya, satunya lagi udah menuju ke bagian lower ground. Tapi Svavel udah mulai ketahuan bakal dilempar granat sama Jaden. Apakah kena? Duar dapat 1. Bom yang menghasilkan informasi bahwa ada boom di sekitar Aura. Semakin jelas informasi yang diterima dan kali ini kita berpindah menuju Morph yang saat ini sudah mengumpulkan 3 poin kill. Spavel tertabrak, dilindes begitu aja sama Jaden dari Aura. Oke, dan udah mulai terjadi beberapa threat knock yang dilakukan juga dari Boom. Eston juga harus udah terkena zona dan Roses nggak bisa diamankan. Blue Zone keempat udah bener-bener perih banget di sini. Jaden harus mengamankan posisinya kali ini. Dari Rosezi juga udah mulai masuk dikit demi sedikit, tapi kayaknya zonanya mungkin bakal sedikit pindah lagi nih. Center lagi atau bakal ngebanting ke satu sisi, ngambil center lagi. Ini enak banget buat Red Rocket yang berada di center. Tapi enaknya mereka hanya untuk ngelihat tim-tim yang lewat. Tapi kalau misalkan kompon mereka di-push, itu bakal berat banget. Dan what happened? Termakan oleh zona. Boom, harus finish di posisi ke-13. Oke, sayang banget ya. Tadi menurut gue mungkin dari Boom sendiri emang udah terlalu banyak ngabisin waktu di Ruins. Jadi ketika masuk ke dalam circle-nya bakal sedikit lebih lama. Dan NFT sendiri juga udah mulai kewalahan melawan Bigetron. Dari Mob, Mob sebenarnya cukup bagus. Tapi di depannya dia udah ada tim lain sih, bakal langsung melakukan aja close combat yang terjadi. Jaxi mendapatkan 1 player dan 1 player terakhir harusnya dari FCN di belakang ya. Ya, dia di belakang pohon, dia nggak ingin ikutan perang karena kalau dia ngebuka posisi, oh kayaknya udah mulai ketahuan. Smoke setup, Kenju. View-nya mereka akan lebih tertutup lagi karena ada banyak setup smoke dari tim Morph. Sementara Red sudah tahu di mana Morph berada, ini bakal langsung di-press pastinya. Sementara Kings harus melakukan boosting terlebih dahulu. Langsung negek Painkiller dan Morph mulai bergerak dan melakukan regroup. Bahamas mendapatkan 1 pemain dari tim RRQ XCN. Akhirnya dipulangkan dan ini bakal menjadi push dari tim Aura Spray. AKM jarak dekat, Kings mendapatkan 1 orang lagi dan Jaden juga terjatuh ke arah tanah. 2 pick yang sangat baik dari Red Rocket, bahkan langsung di-confirm killnya. Ini menjadi poin tambahan untuk Red Rocket. Aerowolf juga harus puas di posisi ke-10. Oke, tadi dari Aura dalam keadaannya tidak siap ya ketika dia masuk. Ternyata di situ udah ada Red Rocket yang mengamankan posisi. RRQ juga harus sudah kembali tereliminasi dan juga Aura bahkan gak bisa mengamankan posisinya, menyisakan 6 player aja, 6 tim aja sorry. Dan ini udah menjadi permainan lumayan cukup cepat ya.
Ya, cukup cepat untuk pengurangan tim yang barusan. Victim juga sedang dalam tertekan dan kali ini Bigetron melakukan spraynya ke arah Victim. Chisun terjatuh, 2 pemain terjatuh, 2 tukar 1. Threat knock antara BTR dan juga Victim. Bahkan Bahampas mendapatkan killing spree. 5 kill sudah dikumpulkan. Banyu bersembunyi di balik smoke dan tidak terdeteksi oleh tim BTR. Masih cukup tenang dan cukup nyaman berada di area gorong-gorong. Tapi mau nggak mau mereka harus bergerak sedikit. Walaupun mereka masih masuk ke dalam circle. Tapi kalau mereka nggak bergerak, ini bakal menjadi spot yang bahaya banget karena bakal menjadi target dari tim-tim yang tersisa untuk circle yang kelima. Yes, apalagi posisinya juga orang-orang udah tahu kalau di sana ada Bigetron juga tentunya. Dari Victim sendiri juga udah bakal main aman aja karena tersisa sendirian. Sisanya dari Morph, Bigetron Red mungkin yang bakal sedikit ramai tapi ternyata Victim nggak bisa melanjutkan peperangannya. Ya, Victim sudah dikembalikan ke arah lobby menjadi penonton ya. Sementara Red Juice dari Bahampas benar-benar mengambil posisi yang nyaman dari dalam rumah. Tapi mereka sekarang berada di pinggir circle. Menerima beberapa damage, ternyata BTR Luxi tahu di mana Bahampas berada. Snipernya bakal dikontrol, tapping dengan mininya. Hampir mendapatkan 1. Luxi benar-benar tahu mana angle yang harus dijaga terlebih dahulu. Dan circle berikutnya menuju ke arah Red Rocket lagi dan lagi. Predik circle mereka benar-benar perfect untuk map kali ini. Oke, dan ini memberikan advantage juga yang baik untuk Red Rocket harusnya. Tinggal nungguin aja beberapa tim yang bakal masuk ke area mereka. Cuma balik lagi, semua tim pasti bakal menuju ke sini. Jadi itu harus sedikit lebih waspada lagi tentunya dari Red Rocket juga. Sedangkan dari NFT di sana hanya misalkan 2 player aja masih bakal menahan sedikit karena di sebelah kiri masih ada Morph yang ngelock posisi dari Mas Gaga juga. Ya, Mas Gaga di barisan paling depan menjaga pergerakan dari Morph Bahampas. 1 pemain mereka bakal set up di arah sniper towernya. Masih menjaga granat lemparannya tadi hanya memberikan sedikit damage ke arah Red Juice. Dia masih bisa melakukan healing dan ada smoke yang bisa dijadikan hiding spot untuk pemain-pemain dari Bahampas ketika mereka melakukan rotasi. Ryzen melihat pemain lain yang sedang lewat begitu aja. NFT menjadi target. Cukup low darahnya tapi Kings bakal melakukan flank menuju ke arah Morph. Proning shoot yang kali ini berhasil mendapatkan 1 orang bakal langsung dikonfirm. Dia bakal melakukan proning terlebih dahulu. Kings dengan AKM-nya mendapatkan korban berikutnya. 2 pemain terjatuh dari Morph. Hanya menyisakan 2 player yang tersisa. Kali ini terdengar stepnya jump shoot yang kali ini juga berhasil mendapatkan 1. Cukup tenang, darah cukup low dan masih ada lemparan granat yang dilemparkan bertubi-tubi oleh tim Red Rocket. Jaxi akan di-revive terlebih dahulu. Zabrol menjadi support di belakang batu. Lihat, 1, 2, 3, 4 smoke setup dari tim Morph. Oke. Oh, dan benar-benar udah bakal langsung dilemparkan aja oleh granat-granat yang dilemparkan oleh Morph tampaknya, tapi nggak mengenai siapapun dan ini sama-sama buying time. Dari kedua tim sini bakal coba untuk diselamatkan. Sedangkan dari Morph juga tadi cukup aman dan Red Rocket berhasil terculik. 2 player sekaligus menggunakan granat ya tadi. Ya, ini bakal jadi penumpukan sih karena BTR juga udah mulai masuk. 1 free shot dari Morph tadi. Dapat pundi-pundi poin tambahan lagi. No Mercy akan melakukan looting terlebih dahulu, reset face-nya karena tadi gue lihat dia ngeloot face yang ada di tanah yang sudah bisa di-looting karena udah jadi box juga. Sementara BTR, Ryzen tertangkap. Nyx berhasil mendapatkan 1 pemain. Dan ini bener-bener area yang disukain sama BTR banget. Gue tahu banget ini BTR hafal kompon ini, dia hafal lakukan-lakukan dan tiren yang ada di sini. Oke, kalau misalnya bisa lu lihat ya Pas, ini kan dari 4 tim yang tersisa, 2 timnya sibuk perang, 2 timnya juga sibuk perang. Jadi siapapun nanti yang berhasil menyampuratakan di tim-tim sebelumnya harusnya bakal tinggal 1 lawan 1 sih dari masing-masing tim ya. Harusnya karena Morph fokus sama Red Rocket, BTR harus fokus ke arah Bahampas juga yang sudah mulai masuk. Luxi ditumbangkan, Chaps mendapatkan 1 pemain. Masih dalam posisi prone dan kali ini lemparannya berhasil mendapatkan Rocky. Bahkan Luxi sudah dipastikan kembali ke arah lobby. 4 tim ini benar-benar melakukan close combat di arah fight yang berbeda. Ya, yang bisa lu lihat sendiri dari Red Rocket sendiri udah mulai tersungkur banyak banget dan yes, menjadi tim yang malah harus dikembalikan. Padahal tadi posisi komponnya benar-benar enak banget tapi bisa diusir aja langsung sama tim Morph kali ini. Misalkan 3 tim yang ada. Dan semua orang juga, kalau dari Bigetron sih udah tahu posisi dari Bahampas ada sebelah kanan. Cuman banyak banget cekungan-cekungan bukitnya itu bakal susah. Ini yang jadi PR ya, BTR tuh nggak bisa fokus ke arah Bahampas karena Morph udah selesai fight, 3 tim tersisa. Kalau kita omongin, ini BTR yang dalam posisi sandwich karena dijepit sama 2 tim dengan kondisi Bahampas masih 4 player dan Morph punya 3 player. Lebih diuntungkan player dari Bahampas dan Tiren mereka juga mendukung. Mereka punya lakukan, granatnya hampir menjatuhkan 1 pemain dari Bahampas. Oke. Kalau misalnya dilihat sendiri di posisi Morph,
enak ya, dia masih berada di dalam zona. Terus banyak banget komponen juga nih memberikan informasi juga yang tentunya sama-sama hal di mana di depannya ada Bigetron dan juga Bampas itu kayak cuman satu view aja sih, tinggal ke arah depan gitu ya. Kalau untuk dari Morph sendiri, sedangkan dari Bigetron harus kedua angle di sebelah kanan dan kirinya. Dari Bampas juga menurut gue masih bakal tetap ngamanin. Lu bisa lihat setup smoke yang dilakukan bener-bener banyak banget di sana. Memberikan distraksi juga untuk Bigetron untuk nggak bisa. Lower ground dan juga high ground. Sementara Caps masih berusaha untuk melakukan revive spray jarak dekat dan Ryzen mengontrol fight-nya dengan sangat baik. Bahampas dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Morph versus BTR 3 lawan 3 dengan kondisi Microboy sedang pincang tertangkap. Satu lagi Morph mendapatkan poin yang lebih banyak mungkin karena kali ini kondisi fight-nya akan dimenangkan oleh Morph. Chicken Irangel untuk Morph di hari ini. Wow. Bener-bener susah sih itu posisinya, tapi menurut gue bener-bener menjadi